Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen software development. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai setiap laporan capstone project yang telah kami kerjakan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai SRS proposal, yang dimana proyek kami berjudul Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akademik Terintegrasi untuk Sekolah Swasta dengan nama aplikasi MyPSKD. Sistem ini ditujukan untuk 3 jenis pengguna utama, yaitu siswa, guru, dan admin. Siswa dapat akses materi, tugas, absensi, nilai, dan pengumuman. Guru dapat mengelola kelas, membuat tugas, mengunggah materi, dan melakukan presesi, memberikan nilai dan feedback, serta membuat pengumuman. Sementara itu di sisi lain ada admin yang bertugas mengelola data pengguna, kelas, dan mata pelajaran. Metodologi pengembangan yang kami gunakan adalah Agile Scrum. Dalam proposal, proses pengembangannya dibagi ke dalam beberapa sprint agar pengerjaannya dapat dilakukan secara bertahap dan tetap fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Tahapannya dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan atau maintenance. Dengan model ini, setiap fitur dapat dikembangkan dan dievaluasi secara iteratif, bukan dikerjakan sekaligus tanpa validasi dalam proses. Untuk pengumpulan kebutuhan, kelompok kami ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam functional requirements dan non-functional requirements. Pada bagian functional requirements, proposalnya mencakup beberapa rancangan seperti context diagram, data flow diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, state machine diagram, class diagram, dan user interface. Kemudian untuk non-functional requirement itu terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian seperti usability, performance, security, reliability, dan maintainability. Implementasi awal, aplikasi direncanakan digunakan oleh lingkungan SMA 3 PSKD. Backend akan dideploy secara online, sedangkan aplikasi mobile didistribusikan melalui file APK atau application. Strategi ini dipilih agar implementasi dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui proses publikasi ke Google Play Store terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian perancangan diagram yang dimana dimulai dari use case diagram dan juga class diagram. Use case diagram ini fokus utamakannya adalah untuk memperjelas pembagian akses berdasarkan 3 role pengguna, yaitu admin, guru, dan murid. Karena MyPSKD digunakan sebagai elemen sekolah, oleh karena itu setiap role tidak memiliki kebutuhan yang sama, melainkan fitur yang dapat diakses dibedakan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Pada sisi guru, fitur yang dirancang berfokus pada pengelolaan proses pembelajaran. Guru juga dapat mengelola anggota kelas, membuat channel, mengelola absensi, mengelola materi, mengelola tugas dan penilaian, serta mengirim pengumuman kelas. Dengan pembagian ini, guru ditempatkan sebagai aktor yang paling banyak berinteraksi dengan fitur akademik harian. Kemudian pada sisi aktor murid, fitur yang ditampilkan tuh lebih berfokus pada aktivitas belajar. Jadi murid dapat bergabung ke kelas, melihat notifikasi dan pengumuman, melihat serta mengumpulkan tugas, melihat nilai dan feedback, melihat materi dan absensi diri sendiri, serta menggunakan saluran atau channel kelas. Jadi akses murid itu lebih diarahkan pada penggunaan fitur, bukan pada pengelolaan data. Untuk admin, perannya lebih ke pengelolaan sistem secara keseluruhan, karena admin dapat mengelola user, mengelola kelas, mengirim pengumuman, dan melihat seluruh data sistem. Jadi, admin tidak masuk ke aktivitas pembelajaran harian seperti mengumpulkan tugas atau melakukan absensi sebagai siswa, tetapi lebih berperan sebagai pengelola utama data sistem. Diagram ini terlihat bahwa seluruh fitur bergantung pada proses login. Hal ini digunakan untuk menegaskan bahwa setiap akses dalam aplikasi harus memiliki dan melalui autentikasi terlebih dahulu. Setelah login, sistem baru dapat menentukan fitur apa saja yang boleh diakses berdasarkan role pengguna. Selain itu, ada beberapa fitur yang sifatnya optional atau lanjutan. Misalnya, murid terdapat pilihan upload file atau tambah link saat pembuatan tugas. Sedangkan guru terdapat proses menerima, menolak, maupun menerima semua atau mengaktifkan auto accept untuk request masuk kelas. Jadi inti dari use case diagram bukan hanya menunjukkan daftar fitur, tetapi untuk menunjukkan batas akses setiap pengguna agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak mencampur kewenangan antar role. Berikutnya adalah class diagram. Pada bagian class diagram, kami membagi class diagram menjadi 2 bagian utama, yaitu front end dan back end. Pembagian dilakukan karena struktur sistem MyPSKD memang dipisahkan secara antara logika server dan tampilan aplikasi. Untuk class diagram backend, struktur utama terdiri dari middleware and controller. Middleware-nya digunakan sebagai lapisan pengaman sebelum request masuk ke controller. Di sini terdapat auth middleware untuk verifikasi token pengguna dan RBAC middleware untuk membatasi akses berdasarkan role. Dengan struktur ini, endpoint tertentu hanya dapat digunakan oleh role yang sesuai. Misalnya, fitur management user hanya untuk admin, sedangkan fitur kelas dan pembelajaran dapat digunakan sesuai kebutuhan guru dan juga murid. Pada bagian controller, terdapat beberapa controller utama seperti auth controller untuk proses login, user controller untuk manajemen pengguna, class controller untuk pengelolaan kelas dan anggota kelas, notifikasi controller untuk pengelolaan notifikasi, upload controller untuk proses upload file, serta generic CRUD controller untuk operasi CRUD atau
create, read, upload, dan delete yang dapat digunakan oleh beberapa collections. Dengan adanya generic root controller, beberapa fitur yang memiliki pola operasi yang serupa dapat dibuat lebih konsisten dan tidak perlu ditulis ulang lagi dari awal. Kemudian untuk class diagram front end itu fokusnya adalah pada struktur aplikasi dari sisi tampilan dan interaksi pengguna. Diagram ini menunjukkan adanya beberapa kelompok seperti configuration dan utility, service, dan juga widget utama. Bagian service ini jadi penghubung antara tampilan aplikasi dengan backend, misalnya untuk authentication, notifikasi, presensi, upload file, dan saluran komunikasi. Sementara bagian widget itu digunakan untuk bangun tampilan yang sering dipakai ulang, misalnya card, info field, sidebar, notification, atau bahkan layoutnya. Kemudian pemisahan backend dan frontend ini supaya rancangan sistemnya jadi lebih mudah dikembangkan. Backendnya bertanggung jawab pada validasi, autentikasi, role access, dan pengolahan data. Sedangkan front-end itu bertanggung jawab pada tampilan, navigasi, dan interaksi pengguna. Dengan begitu, fitur-fitur MyPSK dapat dikembangkan lebih modular dan lebih mudah diperbaiki ketika ada perubahan kebutuhan. Kesimpulannya, use case diagram untuk menunjukkan dan memperjelas siapa saja yang menggunakan fitur-fitur tersebut yang dapat diakses oleh masing-masing role, sedangkan class diagram untuk memperjelas struktur teknis sistem, baik dari sisi back-end maupun front-end, agar pengembangan MyPSK memiliki dasar rancangan yang lebih terarah. Sekian untuk bagian use case dan juga class diagram. Oke, saya akan menjelaskan sequence diagramnya. Mulai dari yang paling pertama yaitu sequence diagram dari otorisasi atau login. Pertama, sequence diagram ini memetakan alur saat pengguna masuk. Jika kredensial salah, sistem menolak dengan status 101 atau unauthorized. Jika benar, sistem akan membuatkan JWT token dan akan mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai dengan peran atau role mereka, seperti admin, guru, atau siswa. Selanjutnya adalah manajemen user. Pada sequence diagram ini menggambarkan proses admin saat melakukan operasi CRUD, tambah, edit, dan hapus. Pada data pengguna, setiap aksi diakhiri dengan mekanisme tarik data ulang atau refresh otomatis agar tampilan tabel selalu sinkron dengan basis data. Selanjutnya adalah manajemen kelas. Manajemen kelas ini memodelkan langkah-langkah eksekusi operasi CRUD pada data kelas. Lanjut untuk diagram masuk kelas. Pada diagram ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu guru membuat token atau sisi generate token, lalu siswa memerlukan token tersebut untuk diverifikasi sistem sebelum bisa tergabung dalam kelas atau satu sesi. Untuk pengumuman, ini adalah alur ketika guru menyebarkan informasi. Sistem melakukan validasi internal terlebih dahulu. Jika berhasil, data akan disimpan ke basis data dan sistem mendelegasikan pengiriman pemberitahuan ke kelas sasaran melalui fitur notification service. Selanjutnya adalah presensi harian. Presensi harian ini adalah menjelaskan proses guru atau admin saat membuat daftar siswa harian, lalu melakukan batch update atau pembaruan status presensi dari hadir, sakit, izin, atau alpha secara kolektif. Selanjutnya adalah absensi tapi yang beda, yaitu adalah absensi recap. Alur sistem ini untuk menghitung akumulasi data status kehadiran siswa berdasarkan filter rentang waktu tertentu. Dilengkapi juga dengan alur opsional untuk mengekspor data tersebut menjadi dokumen laporan seperti PDF atau Excel. Selanjutnya adalah CRUD challenge, menjelaskan proses pengolahan saluran komunikasi kelas, tambah, edit, dan hapus, sama seperti fitur CRUD lainnya. Proses ini diakhiri dengan sinkronisasi otomatis ke layar pengguna. Selanjutnya adalah CRUD materi. Diagram ini memodelkan pengolahan data bahan ajar oleh guru, seperti judul, file, atau tautan materi. Alur ini dibatasi hak aksesnya sebagai penerapan prinsip role-based access control atau RBAC. Selanjutnya adalah assignment. Diagram ini adalah diagram paling komprehensif karena melibatkan dua aktor secara bergantian. Guru membuat tugas, lalu siswa mengunggah jawaban. File diunggah ke cloud storage Cloudinary terlebih dahulu untuk mendapatkan tautan aman. Dan siklus diakhiri dengan pemberian nilai serta feedback oleh guru. Selanjutnya adalah penilaian. Diagram ini menggambarkan saat guru melakukan input komponen nilai akademik seperti tugas, UTS, atau UAS. Terdapat validasi dalam bentuk angka. Jika tidak sesuai, sistem menolak dengan 400 bad request agar guru dapat memperbaikinya sebelum data tersimpan secara permanen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Francesco. Oke, untuk activity diagram akan diajarkan oleh saya. Activity diagram sendiri ada salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu aliran kerja atau aktivitas dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini menyajikan serangkaian kegiatan, tindakan, dan keputusan yang terjadi sepanjang waktu. Oke, kita bisa langsung mulai saja masuk ke dalam activity diagram. Activity diagram saya terdiri dari 15 fitur. Ini masih agak outdated, tapi untuk jauh ini kita akan hanya bahas 15. Mungkin sesuatu yang harus di keep in note adalah activity diagram itu biasanya diawali dengan start dan juga finish. Untuk start saya ditandai dengan lingkaran bulat hitam seperti ini, lalu finish diakhiri dengan lingkaran hitam dikelilingi oleh bulatan. Lalu untuk salah suatu aktivitas ditandai dengan kotak yang agak curvy seperti ini, yang ada curve sedikit seperti ini. Lalu untuk menandakan komen ditandai dengan kertas dilipat seperti ini. Lalu untuk menandakan option ditandai dengan segitiga seperti ini, dan yang terakhir untuk menandakan suatu kejadian ditandai sebagai kotak full seperti ini. Otorisasi ini dilakukan oleh semua user dan harus dilakukan untuk masuk ke dalam website kami. Lalu dilanjutkan oleh activity diagram management user. Activity diagram management user ini dilakukan oleh admin. Lanjut ke activity diagram management kelas. Activity diagram ini dilakukan oleh admin juga. Lalu ada activity diagram pengumuman. Ini untuk versi hanya di admin. Lanjut, berikut ada activity diagram untuk pengumuman dari sisi guru. Lanjut, berikut ada activity diagram untuk masuk kelas dalam posisi guru. Berikut ada activity diagram untuk masuk kelas dalam posisi siswa. Berikut ada activity diagram untuk mengatur request masuk siswa. Jadi kalau misalnya siswa coba untuk masuk, dia akan mengirim request ini, menunggu
persetujuan guru, maka dalam posisi guru dia kan harus diwajibkan untuk mengaccept atau menolak request dari guru tersebut. Ada juga fitur di mana dia itu bisa melakukan auto accept, di mana dia akan mengaccept semua request yang masuk ke siswa. Fitur itu bersifat opsional, bisa dinyalakan atau dinonaktifkan. Ada juga activity diagram untuk mengatur presensi mode harian. Jadi di mana itu kan dalam konteks presensi dia itu akan melakukan presensi pada semua siswa. Jadi dia dapat mengatur dalam website. Hal ini dilakukan oleh guru. Berikut adalah activity diagram untuk presensi rekap, di mana dia itu dapat merekap hasil presensi dari semua siswa. Jadi contoh misalnya dari suatu tanggal ke tanggal, dia akan tampil semua. Ada berapa kali nih orang masuk, berapa persen, dan juga apa saja detail-detail secara full. Misalnya contoh dia itu izin, dia itu sakit, dia itu hadir, dia itu alpha, akan tertulis semua. Berikut ada activity diagram CLD materi kelas oleh guru. Berikut ada activity diagram untuk assignment kelas, di mana di sini itu diimplementasikan fitur file handling, di mana kita menggunakan Cloudinary sebagai fitur file handling tersebut, supaya Cloudinary tersebut membuat link lalu dapat dimasukkan ke dalam web kita, sehingga web kita dapat melakukan file handling secara real time. Berikut ada activity diagram assignment siswa, di mana sama juga konsepnya, dia juga menggunakan file handling Cloudinary untuk memberikan link pada web. Berikut adalah activity diagram COD channel kelas dalam posisi guru. Berikut adalah activity diagram nilai tugas dari posisi guru. Sekian dari DCP activity, sekian dari activity diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia untuk state mesin diagram. Pertama ada splash screen. Dari splash screen dia bakal ke login screen dan terus dia bakal lanjut ke dashboard based on akun yang dimasukin. Detailnya yang pertama itu ada di siswa. Yang di siswa itu yang pertama ada splash screen. Dia bakal ngecek autentikasi. Kalau misalkan autentikasinya udah ada di dalam database, bakal ke login screen. Nanti dari login screen, kalau misalkan dia belum daftar akun, bahkan ke register screen. Kalau sudah ada akun, setelah login sebagai siswa, ada dashboard siswa. Dashboard siswa ini kita bagi menjadi 3 lagi. Ada profil siswa, tugas siswa, dan saluran siswa. Untuk profil siswa itu, yang pertama itu adalah setiap siswa ini bisa melihat profil mereka masing-masing, mulai dari nama, terus nomor induk, terus juga ada foto profil. Tugas siswa itu yang isinya memuat daftar tugas yang dapat diklik lebih lanjut kalau misalkan untuk masuk ke detail tugas siswa. Lalu ada saluran siswa. Saluran siswa ini sebenarnya modul komunikasi yang mengarahkan pengguna ke detail channel siswa untuk fitur chat. Jadi semua layar turunan itu memiliki rute yang balik ke dashboard. Jadi siswa tuh dapat mendapatkan logout dari dashboard layar utama tersebut. Lalu next kita ke guru. Nah, dari guru juga sama, kita dari splash screen, terus dia bakal cek autentikasi ke login screen. Setelah login screen dia bakal masuk ke dashboard guru. Nah, dashboard guru itu isinya ada 4. Yang pertama ada profil guru untuk manajemen data profil gurunya. Untuk yang kedua itu list tugas guru. Itu memungkinkan guru melihat tugas yang ada dan membuat tugas baru melalui form pembuatan tugas. Yang ketiga adalah menu presensi guru. Menu presensi guru itu mengontrol kehadiran, termasuk memulai sesi absen aktif di fitur presensi mulai. Terus yang terakhir adalah input nilai guru. Input nilai guru itu layar yang khusus untuk memasukkan rekap dari nilai siswa-siswanya. Terus kita move ke admin. Sama dari admin lebih gampang lagi. Dari splash screen dia bakal masuk ke login screen, dan dari login screen dia masuk ke dashboard admin. Nah, dashboard admin ini memiliki 2. Yang pertama ada kelola users, kedua adalah kelola kelas. Itu untuk melihat, menambah atau mengedit akun pengguna aplikasi. Untuk kelola kelas untuk mengatur pengelompokan kelas dan relasi datanya gitu. Next ada dashboard siswa. Kita mulai dari state-nya draft tugas. Ya, guru tuh melakukan aksinya publish atau guru mempublish tugas. Lalu setelah siswa itu memulai interaksi dengan dia memilih file jawaban, sistem itu beralih ke state-nya namanya uploading file. Kalau misalkan menekan tombol submit dengan lancar, tugasnya berpindah state ke tugas terkirim. Lalu guru kemudian menginput nilai, mengubah statusnya menjadi tugasnya yang udah dinilai. Nah, setelah datanya direkap, siklusnya akan berakhir di evaluasi selesai. Terus ada alternatif juga. Jadi ada beberapa case tugasnya itu dikumpulkan terlambat. Sistem ini mengakomodasi untuk dengan 2 skenario terlambat. Yang pertama itu kalau misalkan waktunya habis saat tugasnya masih state-nya itu tugas aktif. Jadi siswanya tuh memang benar-benar belum ngerespon sama sekali. Nah, yang kedua itu kalau misalkan jika waktunya itu habis saat siswa misalkan lagi state-nya nih uploading file. Jadi guru sebenarnya bisa memberikan nilai pada tugas yang terlambat ini. Statusnya menjadi terlambat dan dinilai. Lalu nanti akhirnya bakal ke evaluasi selesai juga. Terus next kita akan ke attendance. Nah, dari state menunggu absen itu ada 4 cabang nih. Lalu yang menentukan masing-masing status dari akun individu siswa. Skenario-nya dibagi 2 lagi. Ada yang partisipasi aktif dan pasif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas komponen diagram. Jadi komponen diagram ini adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang berfungsi untuk memberikan gambaran tingkat tinggi mengenai organisasi visi. Di sini ada front end terhubung dengan back end, terhubung dengan external service yaitu Cloudinary dan database environment. Saya juga bagi seperti kayak per fitur-fitur juga ada. Yang pertama ini ada fitur autentikasi, database-nya itu Firebase. Jadi back end itu mengambil dari database, apakah dicek apakah sesuai dengan Firebase yang disimpan. Kalau sesuai dikirim ke front end tinggal tampilkan. Next-nya itu ada fitur manajemen kelas. Mengambilnya dari Firebase, kelas collection diambil, habis itu dikirim ke back end dicek apakah benar sesuai. Kalau sesuai misalnya dengan role-nya baru masuk ke front end-nya tinggal menampilkan. Selanjutnya ada fitur manajemen tugas. Oke, fitur manajemen tugas sedikit berbeda karena di sini ada penambahan yaitu dengan Cloudinary API. Cloudinary API di sini untuk berfungsi untuk menyimpan gambar dan juga menyimpan dokumen. Jadi PDF itu kita simpannya di Cloudinary. Selanjutnya di sini ada fitur manajemen presensi. Oke, sama seperti tadi mengambil dari Firebase absensinya dicek di back end ditampilkan di front end. Mungkin sekian dari
dari komponen diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arya Pradana dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DCP05, yaitu rancangan aplikasi sistem informasi akademik yang terintegrasi untuk sekolah SMA 3 PSKAD. Nah, di sini kita langsung ke analisis. Jadi di sini berdasarkan interview kita tuh kita paham bahwasanya banyak dari kebutuhan-kebutuhan harian sekolah itu tuh di aplikasi yang terpisah, dan kita pengen aplikasi ini tuh dijadikan satu di My PSKAD. Nah, di sini kita langsung aja ke ruang lingkup sistem. Nah, di sini tuh kita sudah sekitar 20 ya fungsional utama. Beberapa yang paling krusial tuh ada ya pasti login, terus ada manajemen kelas berbasis kode akses, terus ada pengelolaan tugas dan materi, ada video conference, dan pencatatan aplikasi digital yang per tanggal tuh. Terus sistem yang belum diimplementasi itu ada beberapa. Yang pertama itu jadwal pelajaran dan kalender akademik, yang kedua itu ada backup nilai semester dan sebagainya. Yang ketiga adalah fitur dari aspek admin dan integrasi yang belum termasuk, yaitu pengelolaan administrasi keuangan seperti SPP, integrasi dengan sistem administrasi sekolah yang telah ada, manajemen inventaris atau aset sekolah, dan dukungan multi sekolah atau cabang-cabang sekolah lain. Nah, terus ini ada limitation atau keterbatasan dari lingkup platform distribusi. Yang pertama itu kita distribusi melalui Google Play Store dan Apple App Store itu belum dijalankan, yaitu mode offline. Mode offline ini tuh aplikasi kita sayangnya memerlukan koneksi internet aktif, jadi masih belum bisa. Terus ada keterbatasan teknis juga dari aplikasi kita. Yang pertama itu kapasitas penyimpanan dan operasi rate-nya dibatasi oleh Firebase Firestore. Terus batas ukuran upload filenya itu sekitar 20 MB melalui Cloudinary. Dan terakhir itu tidak ada mekanisme backup otomatis dan karena keterbatasan paket Firebase yang digunakan. Tuh, nah di sini ada identifikasi stakeholder. Yang pertama ada product owner-nya sama 3 PSKD. Terus ada Scrum Master-nya dan backend developer, project manager dan database manager-nya itu Elvan Mariano. Terus backend developer-nya sendiri yang primary backend developer-nya ada Robert Alvideo. Untuk front-end developer, secondary backend developer dan database manager-nya ada Ellen Elvira. Ada backend developer, secondary front-end developer dan sistem arsiteknya ada Francisco Alexander, dan project manager assistant, front-end developer, secondary backend developer, and UI UX designer-nya Arya Pradana saya sendiri. Next ada metode pengumpulan requirements. Jadi pengumpulan requirement ini kita lakukan stakeholder interview, yaitu kita wawancara langsung dengan pihak SMA 3 PSKD selaku product owner dari sistem itu sendiri. Nah, dari hasilnya itu yang pertama ada proses pembelajaran, terus ada komunikasi, sistem komunikasinya, terus ada kebutuhan sistemnya, terus ada identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna ini kita pecah menjadi 3, yaitu administrator, guru, dan siswa. Nah, salah satu contoh penjelasan dari adminnya dia aktor akses tingkat tertinggi. Jadi kita bisa mereka melakukan login, mengelola data pengguna, mengubah data pengguna dan sebagainya. Guru ini kita bisa melakukan login juga, kita bisa bergabung ke kelas, membuat dan mengedit dan menghapus tugas, membuat ujian, mengedit absensi, memasukkan esai, memasukkan nilai-nilai siswa lainnya, itu bisa. Nah, untuk siswa ini mereka bisa melihat materi, bisa melihat tugas, bisa melakukan ujian dan lain-lain gitu. Nah, kita ada spesifikasi fungsional dan non fungsional. Untuk aplikasi MPSKD ini memiliki sekitar 27 spesifikasi fungsional yang utama. Yang paling krusial itu ada yang login, manajemen kelas, pengelolaan tugas dan materi, catatan absensi, dan video conference. Terus juga di sini ada fitur integrasi layaknya Discord ya, dengan adanya channel dan saluran di setiap kelas untuk mempermudah komunikasi guru dan siswa. Terus dari sisi spesifikasi non fungsionalnya itu kita keamanannya itu dengan menggunakan JWT token pada authorization serta RBAC atau role based access control untuk membedakan akses admin, guru, dan siswa. Dan passwordnya itu pasti dienkripsi dengan Bcrypt. Terus untuk performa memiliki response time-nya kurang lebih sekitar 5 detik dan dibatasi oleh kuota Firestore Spark tier-nya itu sekitar 50.000 write per hari gitu. Nah, next kita ke database design. Nah, untuk basis data kita menggunakan Firebase Firestore ya, yang bersifatnya NoSQL. Basisnya dia dokumen, kita pakai pendekatannya tuh di normalization untuk mempercepat proses read sama write-nya. Untuk ERD ini meskipun kita menggunakan NoSQL, itu kita ada ERD-nya secara konseptual, yaitu ada 12 entitas utama, yaitu ada users dan kelas menjadi pusat arsitekturnya. Nah, relasi antara user sebagai guru dengan kelas itu adalah one to many. Namun, relasi user sebagai siswa dengan kelas bersifat many to many yang diimplementasikan langsung dengan menyimpan array ID siswanya ke dalam dokumen kelas. Jadi nggak perlu memerlukan tabel junction gitu. Nah, entitas kelas ini juga dibagi menjadi induk entitas tugas, materi, absensi, dan channel yang masing-masing itu relasinya one to many gitu. Terus kita ada infrastruktur teknologi atau arsitektur. Nah, di sini ada arsitektur. Jadi arsitektur sistem ini menggunakan konsepnya client server arsitektur yang kita pisahin antara front end, back end, dan database. Nah, pendekatan ini tuh digunakan agar sistem yang lebih modular, mudah dikembangkan, serta mempermudah proses pemeliharaan dan pengembangan fitur di masa depan. Terus di sini ada beberapa UI-nya, UI dari login page, terus ada UI dari dashboard siswa, dashboard admin. Terus ini juga ada tugas dari guru, POV dari guru, terus POV dari siswanya juga gitu. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan DCP05. Terima kasih. Bagian DCP06 akan saya ambil alih. Oke, saya akan fokus pada laporan kemajuan pengembangan kelompok 9. Di sini, berikut merupakan timeline dan sprint progress kami. Kami awali dengan sprint 2 sebagai pancangan sistem, lalu sprint 3, dan juga sprint 1 dijalankan secara bersamaan. Lalu dilanjutkan dengan sprint 4, sprint 5, dan sprint 6, dan juga sprint 7. Oke, berikut merupakan hasil sprint kami. Sprint 1 kami ada analisis kebutuhan, sprint 2 kami ada perancangan sistem, sprint 3 kami ada pengembangan fondasi sistem, sprint 4 pengembangan fitur inti akademik, sprint 5 pengembangan fitur tambahan, sprint 6 pengujian sistem, dan juga sprint 7 finalisasi sistem. Oke, kita mulai dari sprint 2 terlebih dahulu, dikarenakan dia tahapan yang lebih make sense, dan mulai dari 16 sampai 20 Maret, dimana kita itu membuat diagram UML, ERD, struktur Firestore,
yang dapat dijadikan sebagai rancangan kami. Lalu kita lanjutkan dengan membuat kerangka awal dan juga analisis kebutuhan. Di mana untuk analisis kebutuhan kita itu kayak menganalisis akhirnya apa sih yang dibutuhin di dalam itu. Kita melakukan wawancara sekolah, dokumentasi FL, SSN, NFL, penentuan text tag. Lalu di sprint 3 juga yang dijalankan secara bersamaan. Kita juga melakukan setup project, autentikasi JWT, LBAC, dan juga CLUD user. Berikut merupakan tampilan kami, berikut untuk login, berikut untuk manajemen user, dan bisa kita lanjut dengan part yaitu pengembangan fitur inti, yaitu dia yang dimana penting sekali untuk ada di LMS. Oke, di LMS ini kita membuat banyak fitur, dimana kita target awalnya ada manajemen kelas, penugasan, upload file, dan juga presisi nilai. Tapi kita dikarenakan masih ada banyak waktu, kita pasti membuat fitur buat kelas, generate kode akses, join kelas, approve siswa, auto accept tanggal, buat tugas plus deadline, pengumpulan tugas, upload file ke coordinate, backup presensi, manajemen materi, pemberian nilai dan feedback, penyimpanan nilai, dan juga penyimpanan nilai. Lalu yang tidak tercapai pada masa saat itu adalah fitur channel, di mana fitur channel target kami sudah diselesaikan tapi tidak berhasil selesai. Berikut merupakan UI untuk manajemen kelas, UI untuk permintaan bergabung untuk siswa, yaitu UI membuat tugas, UI presensi kelas, UI rekap kehadiran, UI rekap nilai tiap siswa, dan juga UI detail nilai siswa secara full, di mana kalau misalnya kita pencet detail nilai, dia akan munculkan semua nilai-nilai yang ada. Lalu kita masuk ke sprint 5, itu pengembangan fitur-fitur tambahan, dan target awalnya adalah channel, pengumuman, notifikasi, UI polish, juga bug fixing. Tapi, jika masih ada banyak waktu juga, kita dapat berhasil menyelesaikan satu UI improvement, cheating detector, upload materi, fix bug admin mobile, fitur live meeting, profile customization, fitur chat, dan juga yang paling lama yaitu perubahan UI secara keseluruhan, di mana kita mengganti UI yang awalnya masih dalam prototype backend sekarang jadi UI yang benar-benar bagus. Jadi ini memakan waktu hampir 1 bulan. Dan juga terakhir ada export nilai CSV. Yang tidak tercapai adalah bug fixing masih on progress, yaitu plan. Berikut merupakan UI live meeting kami. Berikut merupakan UI tampilan hasil quiz. Berikut merupakan UI tampilan live cheating monitoring menggunakan sistem Exambro. Lalu kita fitur AI feedback kami, fitur profile management kami, profile customization di mana kita bisa mengubah profile kita sesuai kemauan kita masing-masing. Lalu ada fitur live chat kami di mana itu bersifat real time, komunikasi secara real time. Lalu kita bisa masuk ke sprint 6 pengujian. Di sini kita ngetes beberapa hal, itu ada autentikasi, lalu ada manajemen profile, manajemen kelas, presensi, materi pelajaran, pengumuman, penugasan, quiz, nilai, chat, notifikasi, cheating detector, kelas virtual live meeting, panel admin, dan semuanya itu udah bersifat pas. Dikarenakan sekalian kita buat ini awalnya masih banyak yang kurang, tapi ya kita betulin juga sekalian on the go. Jadi kita semua sekarang statusnya udah pas. Kita lanjut ke sprint 7 yaitu finalisasi, di mana itu bersifat isinya itu targetnya adalah bug fixing, distribusi APK, dan dokumentasi akhir. Di sini merupakan ada fitur-fitur utama kami yang ada, dan juga ada user log. Ini merupakan user guide untuk dapat digunakan sebagai panduan menggunakan aplikasi kami. Semuanya lengkap, tapi saya tidak akan terlalu bahas. Semua fiturnya lengkap, baik dari sisi guru maupun admin maupun juga siswa. Kita lanjut ke status fitur saat ini. Berikut merupakan status fitur yang sudah ada dan juga sudah berhasil. Di sini kita ada total 36 fitur dan juga mungkin bisa lebih dari 50 jika kita menghitung fitur-fitur kecil lainnya. Di sini sudah bersifat dan semua dikarenakan kita sudah menyisir ini sudah dari lama. Oke, berikut merupakan hasil pengujian sementara kami, yaitu diimplementasikan pada 7 Mei 2006. Ini fiturnya masih cukup dikit. Saya lihat semuanya sudah pas. Selanjutnya ke evaluasi kualitas ISO. Yang sudah kami penuhi adalah hanya black box testing. Untuk usability, efisiensi, dan reliability masih harus menunggu hasil kuesioner dari UAT yang akan kami planning untuk berikan kepada mahasiswa-mahasiswa UTAL di nanti Jubut IOFest di hari Jumat. Oke, berikut merupakan produk backlog kami. Merah sementin berikutnya kita sudah kami selesaikan, jadi tidak akan saya bahas. Oke, berikut merupakan nampilan kami kemudian sebagai kita sudah mengerjakan. Di sini kita ada commit history di GitHub udah bersifat total 322 commit. Lalu ini merupakan kontribusi masing-masing dan juga merupakan bukti-bukti lainnya. Lalu DCP07 akan dilanjutkan oleh teman saya Elvan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang validasi dan rekomendasi dari DCP07. Jadi di sini ada gambaran pengujian. Kita akan melakukan 2 pengujian, yaitu black box testing dengan user acceptance testing atau UAT. Yang pertama itu ada black box testing, itu kita melakukan testing di modul autentikasi. Yang kedua, ujian digital, acak soal. Yang ketiga itu ada ujian digital atau autosave. Yang keempat adalah cheating detector, sistem memonitoring dan mengirimkan peringatan pelanggaran ke dashboard monitoring. Ujian real time milik guru. Jadi guru langsung bisa ngecek kira-kira siapa nih yang pindah halaman, siapa yang cheating. Yang kelima, manajemen kelas atau ujian. Siswa dari kelas berbeda dapat mengerjakan soal via link dan sistem memisahkan hasil pengumpulan jawaban siswa berdasarkan kelas masing-masing, nggak akan kecampur. Yang keenam itu adalah penilaian, sistem mengunduh rekap nilai dalam format Excel atau CSV. Yang ketujuh ada manajemen tugas, foto berhasil diunggah dan tersimpan. Guru dapat melihat laporan foto pada halaman pengumpulan tugas. Selanjutnya ada UAT. Pertama adalah peran guru. Jadi guru bisa membuat soal tipe pilihan ganda, kompleks, atau esai. Nah, ini saya lebih perbesar. Di bagian kuis dan ujian, guru bisa membuat kuis, ya. Dan juga guru bisa menjadwalkan waktu upload publikasi ujian tersebut secara otomatis. Di bagian sini, di bagian rilis otomatis. Oke, selanjutnya, guru membagikan link ujian ke beberapa kelas yang diajarnya. Jadi ketika kelas lain ingin mendapatkan soal yang sama, dia itu tinggal import kode yang diberikan guru di sini. Nanti ujiannya akan langsung tertera. Guru juga memantau aktivitas siswa secara real time melalui dashboard monitoring. Ini. Di sini ada tulisan live, nih ada live. Nah, guru tinggal klik itu dan akhirnya bisa memonitoring live ketika ada siswa yang sekiranya curang. Oke, di pembelajaran daring, guru bisa membuat channel diskusi. Di sini ada channel dan guru bisa membuat channelnya tersebut.
Oke, selanjutnya bisa mengirim chat kelas dari dalam aplikasi. Di sini ada start conversation, guru bisa memberi pengumuman atau siswa pun juga bisa bertanya kepada guru melalui chat kelas. Supaya teman-teman yang lain juga bisa terlihat. Peran siswa. Oke, siswa mengakses exam browser. Nah, di sini ada kuis dan ujian. Ketika siswa sudah ingin memulai, tinggal klik mulai sekarang dan akan langsung masuk ke bagian soal. Dan ketika siswa sudah mengerjakan semua soal 15/15, siswa tinggal kumpulkan sekarang. Selanjutnya siswa meminta persetujuan approval untuk bergabung ke sebuah kelas. Ketika siswa ingin bergabung ke sebuah kelas, dia akan memasukkan sebuah kode dan itu masih bersifat request, tergantung gurunya itu buka auto accept atau enggak. Kalau di sini kita tidak mau guru membuka auto accept, jadi siswa harus menunggu ketika guru mengaccept dia benar kelas di situ atau tidak. Setelah diterima, siswa melakukan presensi digital. Oke, jadi misalnya 1 semester, siswa itu bisa mengecek dia hadirnya berapa kali sesuai dengan guru yang memberikan. Jadi siswa tidak bisa mengatur absensinya sendiri, jadi diatur oleh guru. Membaca pengumuman dan mengunduh materi yang diberikan guru. Siswa juga bisa melihat tugas apa yang diberikan guru dan juga bisa melihat lampiran atau PDF yang guru kasih. Peran admin. Yang pertama melakukan manajemen user dengan menambahkan pengguna baru. Setiap ada siswa baru, admin bisa menambah user baru dan tersimpan otomatis, dan di sini juga ada user manajemennya. Nextnya ada peran role mereka sebagai guru atau siswa. Jadi di sini ketika admin add user, dia ini ada dikasih pilihan apakah dia siswa atau dia guru atau dia admin. Oke. Selanjutnya, admin memantau aktivitas dan melihat data kelas-kelas yang terdaftar dalam sistem MyPSKD. Jadi untuk pembuatan kelas juga dilakukan oleh admin. Jadi di sini ada nanti buat kelas baru. Nanti akan di-generate sebuah kode, kodenya itu akan dikirim ke guru, guru akan mengirim ke siswa. Cukup sekian dari DCP07, terima kasih sudah menonton. Oke, untuk DCP08 akan saya lanjutkan. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum deployment-nya. Aplikasi ini dirancang menggunakan layanan cloud berbasis free tier untuk meminimalkan biaya operasional dan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu backend, frontend, database, serta mobile. Pertama, untuk backend, kami menggunakan Node.js dan Express.js yang telah dideploy melalui Vercel. Seperti yang dilihat pada dashboard Vercel, project ke backend kami sudah berstatus ready atau aktif. Kami juga mengatur environment variable di pengaturan Vercel agar sistem dapat berjalan dengan aman saat runtime. Kedua, frontend kami menggunakan React.js serta dipublikasikan melalui Vercel. Pada dashboard Vercel frontend ini, Anda bisa melihat daftar commit di GitHub terakhir yang berhasil di-deploy. Selain itu, deployment log menunjukkan bahwa proses build React.js telah berhasil dilewati tanpa adanya error. Dan yang ketiga, sistem database kami. Kami menggunakan Firebase Firestore pada mode Parkland atau free tier. Layanan ini menyediakan limit hingga 50.000 untuk reads-nya. Price-nya adalah 20.000 operasi, delete-nya adalah 20.000 operasi, storage-nya adalah 1 GB totalnya, dan resource transfer-nya adalah 10 GB per bulan. Pada tampilan Firebase Console ini, terlihat project overview MyPSKD yang sudah aktif, serta koleksi data seperti user atau classes yang sudah berhasil masuk ke dalam database. Keempat, untuk aplikasi mobile, kami menggunakan Flutter dan Dart. Saat ini kami sedang menunggu proses final build APK. Nantinya APK ini akan rilis dan didistribusikan secara langsung kepada pihak SMA3 PSKD dicoba saat sesi demo atau UAT. Sebagai kesimpulan, saat ini integrasi sistem antara frontend, backend, dan database sudah terhubung dan berjalan dengan baik. Website MyPSKD sudah dapat diakses secara publik dan kami juga melampirkan bukti kondisi live di halaman login web maupun tampilan mobile webnya. DCP09 yaitu evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi proses pengembangan menggunakan Scrum. Jadi pengembangan MyPSKD ini dilakukan dengan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum. Dan proses pengembangan ini dibagi ke dalam beberapa sprint. Jadi agar pekerjaan dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan mudah dievaluasi. Proses Scrum-nya itu meliputi sprint planning, daily stand-up, sprint review, sprint retrospektif. Yang kedua, retrospektif, teknis, dan non-teknis. Jadi dibagi lagi ke dalam 2. Yang pertama itu ada evaluasi teknis, meliputi arsitektur dan integrasi. Yang kedua, fitur dan keamanan. Yang ketiga, performa dan maintainability. Oke, selanjutnya ada evaluasi non-teknis, yaitu yang pertama ada kerja tim dan komunikasi. Selanjutnya ada manajemen waktu. Yang ketiga, evaluasi kualitas perangkat lunak ISO 9126. Jadi untuk mengukur penerimaan sistem MyPSKD, dilakukan validasi software quality assurance menggunakan standar internasional ISO 9126. Evaluasi difokuskan pada 4 karakteristik utama, yaitu yang pertama, functionality, usability, efficiency, reliability. Oke, selanjutnya validasi dilakukan pada ongoing, yang pasti Juni nanti, melalui sesi demo langsung dan pengisian kuesioner berskala Likert 1-5 oleh pihak SMA 3 PSKD. Instrumen kuesioner dibedakan per role. Siswa 32 butir, guru 55 butir, dan admin 36 butir. Selanjutnya ada berikut adalah hasil rekapitulasi penilaian kuesioner ISO 9126 masih ongoing dan selanjutnya juga masih ongoing. Mungkin sekian dari DCP09. Terima kasih.